Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul Mujizat Kapak Timbul Mengapung. Kayaknya langsung saja kita membaca ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda 2, nanti ayat 7-nya sama-sama ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Teruskan ayat yang kedua saudara. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, "Pergilah." Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat 4 terus. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat yang kelima ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, panik ya, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ayat 6 terus. Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ayat 7 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini kepada saudara tentang mujizat yang begitu luar biasa, mujizat tentang mata kapak yang jatuh ke dalam air, kita tahu yang namanya mata kapak itu dari besi. Ya, berat jenisnya lebih berat dibandingkan dengan air. Jatuh ke dalam air pastilah tenggelam. Dan diperkirakan sekarang ya, Sungai Yordan hari ini mungkin di tempat tertentu itu kedalamannya 4 meter sampai 5 meter. Bandingkanlah dengan Sungai Yordan yang ada pada masa Nabi Elisa, tentu jauh lebih dalam. Pada zaman Yosua, ketika dia pimpin bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, di depan mereka ada namanya Sungai Yordan. Artinya begini, kalau mereka sudah bisa menyeberangi Sungai Yordan, mereka masuk melangkah di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak berani menyeberang. Kenapa? Airnya lagi besar meluap, lagi dalam. Mereka bisa hanyut, mereka bisa tenggelam. Diperkirakan Sungai Yordan dasarnya itu berlumpur, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yosua berkata, "Tunggulah berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi, kalau Sungai Yordan surut, baru kami menyeberang." Artinya dalam itu sungai. Bayangkan ketika mata kapak dari besi metal itu jatuh ke dasar Sungai Yordan, tidak mudah mengambilnya. Kalau toh misalnya ada yang jagoan berenang, itu lumpur loh saudara ya. Kalau toh mereka jago berenang gitu ya. Saya rasa bagaimana cara melihat mata kapak yang mungkin sudah ketimbun atau mungkin sama pasir atau sama yang namanya lumpur di situ. Beda dengan zaman sekarang. Ada namanya teknologi sonar. Ada sekarang namanya radar. Ada detektor logam atau metal. Itu ada sekarang. Zaman dulu udah ada. Jadi ada tingkat kesulitan tertentu yang membuat mereka meskipun mereka pintar jagoan berenang, tidak gampang juga bagi mereka untuk mengambil yang namanya mata kapak dari besi yang jatuh tenggelam. Tapi luar biasa dalam cerita ini kita lihat mata kapak yang jatuh tenggelam di dasar Sungai Yordan. Itu ketika Nabi Elisa lempar sepotong kayu, mata kapak itu dikatakan timbul dari bawah timbul ke atas. Ya, saya mau cerita dulu sebelum saya sampaikan ayat ke ayat sama saudara.
Anda lihat gambar ini, saya mulai dengan sebuah cerita. Bahwa di pedalaman Papua itu tinggal salah satu suku namanya suku Korowai. Saya cuma membaca literatur sih saudara ya. Papua itu kan juga cukup besar kepulauan ini. Papua itu ada Papua Barat, bagian selatan dan macam-macam. Ada juga teman-teman kita pendeta GSPDI, jemaat juga banyak di Papua. Tapi saya kurang jelas ini Papua mana suku Korowai. Pokoknya di pedalaman Papua ini menarik. Yang menarik bukan cuma sekedar hutannya yang bagus. Bukan sekedar keanekaragaman suku bangsanya dan budayanya. Ada satu yang unik dari suku Korowai di pedalaman Papua. Itu tempat tinggal mereka, rumah mereka itu di atas pohon. Dan kalau mereka bikin tempat tinggal rumah di atas pohon, itu minimal katanya menurut cerita literatur, itu tingginya minimal 15 meter sampai 40 meter, 45 meter, bahkan ada yang berkata sampai 50 meter, tinggi banget. Mereka bangun rumah tempat tinggal di atas dahan pokok pohon yang sangat kokoh dan kuat, dibangun di atas sana. Kenapa? Suku Korowai unik dan sangat menarik, membangun rumahnya di atas pohon sampai tinggi 40 meter 50 meter. Karena ternyata dikatakan suku Korowai ini punya kepercayaan, mereka ini punya keyakinan supaya mereka tidak diganggu sama roh-roh jahat. Makanya bangunnya rumahnya di tempat yang tinggi. Jadi supaya aman gitu ya dari gangguan-gangguan roh-roh jahat. Bikin rumahnya di tempat yang tinggi, di atas pohon. Dan memang aman sih ya. Aman dari roh jahat kata mereka. Tapi memang aman dari banjir. Mana ada banjir sampai 50 meter. Ada pun jarang ya, belum pernah dengar cerita itu. Aman dari serangan binatang buas misalnya. Memang betul aman. Bahkan aman dari yang namanya gigitan nyamuk malaria yang masih banyak ada di sana. Karena nyamuk malaria terbangnya nggak setinggi itu gitu loh ya. Makanya 15 meter, 20 meter, apalagi 50 meter amanlah rumah pohon itu dari gigitan nyamuk malaria. Tapi kalau jatuh dari rumah ini ya nggak aman saudara ya. Tetapi beberapa lama sekali yang lalu ada seorang bupati di daerah sana, tepatnya di daerah Bovendigul. Siapa nama bupatinya itu saya lupa ya. Itu berhasil membujuk, walaupun tidak semua, berhasil membujuk beberapa kepala-kepala keluarga suku Korowai untuk mereka turun. Jangan tinggal lagi di rumah yang tinggi, di rumah pohon. Turun tinggal di rumah, bangun rumah di daratan, di tempat yang rendah. Dari atas berhasil dibujuk turun ke bawah. Ceritanya begitu. Saya mau coba makna rohanikan buat saudara. Kita kembali kepada firman, kita kembali kepada Tuhan. Itu kan cerita tadi. Cerita itu positif, cerita itu bagus. Tapi saya mau nyatakan sama saudara, kita punya Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dia itu punya kuasa bukan menurunkan kita, tapi dia punya kuasa mengangkat kehidupan kita. Dia punya kuasa menaikkan status kehidupan kita. Dengan kuasanya, kalau kehidupan kita jatuh, kalau kehidupan kita terpuruk, bahkan tenggelam sampai di tempat klimaks di dasar, kita sudah tidak punya daya lagi. Kita merasa saya udah gak mampu Pak Pendeta, ekonomi saya sudah jatuh. Bisnis saya sudah pilot jatuh terpuruk. Gak punya koneksi, gak mampu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Untuk naik lagi bisnis usaha kita punya profit. Saya mau ingatkan, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Masih ada Tuhan. Dia Yesus Tuhan kita lah yang sanggup mengangkat kehidupan kita. Termasuk keluarga kita, termasuk ekonomi kita, termasuk keuangan kita. Yesus itu punya kekuatan kuasa tak terbatas. Bisa angkat kita, bisa naikkan kembali, memulihkan hidup kita. Makanya Alkitab katakan, dia sanggup dan bisa membawa kita from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Dia bisa bawa kehidupan kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi.
Bahkan Amsal gambarkan, dia gambarkan hidup kita seperti cahaya fajar. Makin lama makin terang, makin lama makin terang, sampai rembang tengah hari terang benderang. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan turun jadi ekor. Saya coba ingin nyatakan, tunjukkan pada saudara bahwa Yesus Tuhan kita itu punya kuasa mengangkat kehidupan kita yang tenggelam, yang jatuh, yang ada harapan. Dia bisa pulihkan, angkat kehidupan kita. Mari saya ajak saudara belajar dari ayat demi ayat dari kisah yang barusan kita baca. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1, saya ingin coba ulang sekali lagi baca ayat ini. Dikatakan begini, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, kata rombongan Nabi, tempat tinggal kami semacam asrama di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Memang ada macam-macam versi, orang bisa menjelaskan dari 2 Raja-Raja pasal 6 di ayat yang ke-1 ini. Macam-macam banyak penjelasan. Tapi kayaknya kalau saya sederhanakan pada masa kekinian, di masa generasi kita, kayaknya tempat tinggal yang dikatakan semakin sesak, tidak cukup buat rombongan para nabi, ini kayaknya semacam asrama. Kalau masa sekarang kayaknya semacam ruangan kelas buat rombongan nabi. Dari murid-murid Nabi Elisa terlalu sesak. Kayaknya rombongan nabi ini, kalau saya berkesimpulan, ini kayaknya murid-muridnya Nabi Elisa. Karena di masa itu yang namanya nabi itu pasti mempersiapkan murid sebagai pengganti selanjutnya. Elia penggantinya Elisa, Musa penggantinya Yosua, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak berkepanjangan berputar bicara di sini. Tetapi ini awalnya, ketika para murid Nabi, rombongan Nabi merasa tempat tinggal kita, ruang kelas kita, termasuk tempat mereka tidur, udah gak cukup. Makin banyak rombongan Nabi yang datang menggabungkan diri. Murid-murid Nabi Elisa makin banyak, dan tidak cukup ruangan kelas atau ruangan belajar mereka. Lalu mereka berkata begini, mereka mau merenovasi, memperluas asrama tempat tinggal mereka. Masuklah mereka ke hutan, ngapain? Menebang pohon. Dari pohon itulah mereka mau bangun ruangan yang lebih besar, ruangan asrama tempat tinggal plus ruangan kelas, diperbesar kapasitasnya. Nah, apa yang terjadi di ayat yang kelima? Coba lihat ayat ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sama-sama kita coba baca ini ayat saudara ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, coba kita baca ayat yang kelima ya. 1, 2, dan 3. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Singkat cerita begini, ketika salah seorang dari para murid rombongan para nabi, dengan mata kapaknya mereka potong sebatang pohon. Ada lihat gambar itu? Itu rupanya mata kapaknya copot, mata kapaknya lepas, terlempar, jatuh ke dalam sungai Yordan, langsung tenggelam. Masalah berat jenisnya, logam lebih berat, langsung tenggelam. Tidak berapa lama kemudian, mungkin dalam hitungan detik atau menit, udah ada di dasarnya sungai Yordan, tenggelam. Sehingga salah seorang murid rombongan Nabi berkata begini, "Wahai tuanku." Tuanku di sini maksudnya adalah pasti Nabi Elisa. "Wahai tuanku," Nabi Elisa maksudnya, itu dikatakan mata kapak barang pinjaman. Saya ulang sekali lagi, perhatikan. Salah seorang murid rombongan Nabi berkata, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Artinya ketika seorang murid berkata, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ketika mereka berkata, "Itu barang pinjaman yang jatuh ke dalam air." Mereka berkata, "Kami gak punya kemampuan, kami gak punya daya menggembalikan pinjaman itu." Ada istilah lain dari kata pinjaman, disebut hutang.
Ini kalau pinjaman mata kapak saikat dengan hutang. Mereka seperti berkata begini, wahai tuanku Nabi Elisa, itu barang-barang dihutang. Kami nggak punya kemampuan, kami nggak punya daya mengembalikan hutang itu. Nggak punya kemampuan. Coba saudara lihat gambar ini. Saya mau bertanya sama saudara. Pagi ini adakah di antara saudara pada saat ini dalam posisi berhutang? Saya ulang sekali lagi pertanyaan ini sambil Anda renungkan baik-baik. Apakah ada saat ini saudara dalam posisi berhutang? Dan saudara seperti kondisi seorang murid ini tidak mempunyai kemampuan, tidak punya daya untuk mengembalikan hutang saudara. Berhutang, pertanyaan gini ya, kenapa sih seseorang berhutang? Biasanya seorang berhutang itu karena kesalahannya sendiri. Saya pernah sampaikan satu firman Allah di ibadah wanita. Kenapa sih seorang berhutang? Karena dia butuh. Ketika dia panik, terpaksa dia berhutang. Dan ketika orang berhutang, nanti lama-lama dia biasa terus berhutang. Dia terus berhutang, saudara ya. Dan seringkali ketika seorang berhutang, dia nggak sanggup lagi hutang. Ya jalan keluarnya hutang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Terus itu yang dilakukan. Misalnya ketika seseorang berhutang kepada si A, waktunya bayar, dia belum punya uang untuk membayar, mengembalikan hutangnya, pinjamannya. Dia hutang sama si B, dapat pinjaman hutang dari si B untuk bayar si A. Nanti begitu lagi, giliran waktu bayar sama si B, pinjamlah sama si C untuk bayar si B. Terus begitu, nanti giliran mau bayar si C, muter terus untuk menggali lubang. Utang sama D untuk bayar si C, terus akan muter. Tutup lubang, dilubangi lagi, ditutup lagi. Gali lubang lagi, tutup lagi. Seperti itu. Kenapa orang berhutang? Sampai yang namanya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Utang si A untuk bayarnya utang sama B untuk bayar A. Terus seperti muter seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya seringkali kenapa sih orang berhutang? Sederhana saja. Karena dia salah langkah. Dan ingat saudara ya, kalau kita punya persoalan butuh sesuatu, selalu keputusan kita, mau hutang saja. Orang seperti ini kalau kita baca Alkitab, dia tidak akan pernah mengalami terobosan berkat dari Tuhan. Kalau kita berpikir mengatasi masalah selalu dengan cara berhutang, Anda tidak akan pernah mengalami namanya mujizat terobosan keuangan dari Tuhan. Seringkali kita ini mengandalkan orang, mengandalkan manusia. Kemarin kita belajar Yesaya pasal 31, itu pemberontakan di mata Tuhan. Seperti Israel musim kekeringan minta tolong mengandalkan Fir'aun. Kamu ini celakalah kamu orang-orang pemberontak. Seringkali tanpa sadar ada pemberontakan di roh kita, di jiwa kita. Ketika kita terpojok kesulitan, kita ini tidak punya daya kemampuan untuk mengembalikan hutang kita karena kita udah salah langkah. Seringkali yang kita andalkan apa? Orang, kita andalkan manusia. Kita lupa kita punya pengharapan satu-satunya, Yesus Tuhan yang sanggup tolong kita. Ingat ya, barusan kata-kata yang saya lepaskan sama saudara. Anda kalau punya persoalan, selalu yang kita pikirkan jalannya hutang dan hutang lagi dan hutang lagi. Saya pastikan begini, Anda tidak pernah mengalami mujizat yang namanya keuangan. Orang lain mengalami mujizat keuangan, Anda tidak. Kenapa? Karena Anda berpikirnya apa? Hutang sama orang. Mari kita kembali kepada kisah ini. Kalau toh ada di antara saudara merasa, saya berhutang Pak, udah terlanjur, memang saya udah salah langkah. Makanya kalau Anda ingin punya kemampuan kembali mengembalikan hutang, ikuti cara firman Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa, mengembalikan mata kapak pinjaman yang dihutang itu. Caranya bagaimana? Coba Anda lihat ya, di dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-6 maksud saya. Apa yang dilakukan Nabi Elisa untuk mengembalikan kapak pinjaman itu, kapak hutang itu? Bagaimana cara mengembalikannya? Lihat ayat yang ke-6, saya baca ya. Anda perhatikan baik-baik kalimat ayat ini. Tetapi berkatalah abdi Allah. Apa kata Nabi Elisa? Kemana jatuhnya? Jatuhnya mata kapaknya di mana? Anda pengen pulih?
Ada pengen bangkit, ada pengen naik kembali dan punya daya, punya kekuatan, punya kemampuan mengembalikan hutang saudara. Caranya ikut ini. Di mana kita jatuhnya hutang itu? Anda mesti tahu langkah awalnya kita jatuh berhutang itu kenapa? Sampai kemudian kita tutup lubang gali lubang. Kita tidak mampu lagi bangkit membayar hutang itu. Jatuhnya Anda mesti tahu begini. Starting awal poinnya di mana? Anda tidak tahu startnya. Anda tidak tahu langkah awal kejatuhannya. Bagaimana Anda bisa bereskan satu persatu hutang saudara. Bagaimana kita bisa melunasinya, membayarnya satu persatu. Kalau kejatuhan awal Anda nggak tahu. Makanya menarik sekali abdi Allah Nabi Elisa. Sebelum itu dikembalikan kapaknya, dia ngomong gini, jatuhnya di mana? Kemana jatuhnya? Harus tahu kejatuhan awal. Saya pernah baca kisah tentang biografi cerita tentang insinyur almarhum Insinyur Ciputra. Beliau semasa hidup, akhir-akhir kehidupannya lah, ya, sering melayani Tuhan. Dia berkata, sekarang Tuhan segalanya buat dia. Dulu hanya untuk kerja masuk uang, kumpulkan uang. Di akhir kehidupannya setelah dia ditolong, dipulihkan Tuhan, dia banyak membuat karya-karya terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Beliau pernah bercerita dalam satu kesaksian khotbahnya, karena sering melayani khotbah berbagi sharing di gereja-gereja kan, almarhum Insinyur Ciputra. Salah satu kesaksiannya saya pernah baca, saya pernah dengar. Dia dulu disebut orang yang harta kekayaannya disebut begini, 7 turunan tidak akan pernah habis dimakan sama anak cucunya. Artinya apa? Sangat kaya, tidak mungkin habis uangnya, termasuk tidak mungkin bangkrut. Tapi apa kata yang terjadi tidak ada orang tahu. Ketika Krismon tahun 98 ya, dolar itu 17.000 sekian waktu itu. Jadi kalau sampai sekarang dolar 16.000 sekian, kalau sampai 17.000 yaitu mendekati tahun 98 berarti. Krisis moneter kan. Apa yang terjadi? Harta kekayaan yang namanya Pak Ciputra, yang dikatakan 7 turunan tidak habis dimakan anak cucu, berkelimpahan, tidak mungkin kekurangan. Ternyata punya hutang luar negeri kayaknya untuk mengembangkan proyek-proyek real estate-nya. Sehingga beliau berkata begini, tadinya orang berkata harta 7 turunan tidak pernah habis dimakan. Akhirnya dia punya hutang, kebalik. Karena hutangnya hutang dolar. Akibatnya apa? Akibatnya begini saudara, dia nggak sanggup bayar hutang. Harta yang banyak kebalik sekarang jadi hutang. Istilahnya beliau berkata gini, sekarang dia membayar hutang 7 turunan pun tidak mampu melunasi hutangnya. Tapi disitulah dia punya hutang, istilahnya 7 turunan nggak bisa melunasi hutangnya. Itu awal perjumpaan Pak Ciputra dengan Tuhan. Dia mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kebisaannya, kekuatannya. Mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia mulai koreksi diri di mana kejatuhannya. Mengandalkan kekuatan. Sekarang andalkan Tuhan. Hasilnya apa? Di luar dugaan. Gak sampai 7 turunan. Beliau sendiri yang bisa melunasi hutang satu persatu. Sampai beres. Dan beliau berkata apa? Semua karena kuasa Tuhan. Itulah perjumpaan pengalaman pribadi almarhum Pak Ciputra dengan Tuhan. Urusan hutang, urusan kejatuhan, tapi jatuh di bawah, bangkit lagi. Siapa yang bangkitkan? Tuhan yang bangkitkan. Saya mau coba sampaikan sama saudara, saya mau coba kasih tunjuk sama saudara. Kita mungkin gak mampu, tapi ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, sanggup memulihkan, mampu menolong setiap saudara. Jadi dengan kata lain, kalau pagi ini memang ada di antara saudara sedang terpuruk keuangan saudara, dagangnya saudara, engkau sedang berhutang di bawah, tidak sanggup bayar lagi, terpuruk keuangan saudara, tidak mampu Pak, saya Pak, tidak punya kesanggupan untuk melunasi bayar hutang saya Pak. Nah ikuti langkah ini. Anda mesti tahu di mana kejatuhannya langkah awal. Anda seringkali memutuskan sendiri, tidak pernah bergumul tanya sama Tuhan. Suka mengandalkan apa? Jalan kita, cara kita. Temukan langkah awalnya kejatuhan, bertobat minta ampun. Makanya Elisa berkata begini, kemana jatuhnya? Lihat ayat ini,
Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kejatuhannya dikasih tahu di Sungai Yordan. Kemudian ini menarik. Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka ketika kayu dipotong dilemparkan, timbullah mata kapak itu dibuatnya, yang tenggelam di dasar itu terangkat timbul, mengapung naik ke atas. Ini mujizat mata kapak yang mengapung. Tetapi menarik, dalam versinya King James Version, versinya KJV, kata maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Terjemahan Inggris disalin dengan kata begini, and the iron did swim. Mata kapak itu dikatakan, mata besi itu dikatakan apa? Berenang, swimming. Berenang berarti mendatangi hambanya Nabi Elisa. Mata kapak ini berenang. Ini bicara berkat juga sih. Tuhan tuh bisa perintahkan berkatnya datang sama kita. Masih ingat Mazmur 133? Kesanalah diperintahkan berkat-berkatnya. Kemana kesana? Ke orang-orang yang unity, orang-orang yang rukun keluarganya, orang-orang yang bersatu. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ini seperti mata kapak, ini swimming, berenang mendekati Nabi Elisa. Tuhan tuh ternyata bisa perintahkan berkat loh. Makanya saudara mesti percaya, Amsal katakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, itu betul. Harusnya bukan kita yang mengejar-ngejar berkat, harusnya berkat buat orang beriman yang mengejar dia. Itu kenyataan, itu ada. Anda orang-orang percaya yang mengalami ini, Anda pasti mengatakan amin. Mungkin 12 kali Anda berkata amin. Karena Anda ngalami, bukan Anda yang susah payah bangun tidur kejar berkat. Buka mata, berkat kejar saudara. Daud pernah berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Ada bayangkan, di hadapan para lawan musuhnya, Tuhan sediakan hidangan. Saudara, kalau Tuhan sediakan hidangan buat kita, itu bukan cuma satu piring, satu mangkok bubur ayam. Tuhan kalau sojia kita yang namanya makanan, penuh satu meja beraneka bermacam-macam makanan. Tuhan tidak pernah pelit sama kita. Ada lihat contoh Daud, disediakan semuanya di hadapan musuhnya. Saya percaya begini, kalau Anda punya iman pengharapan pada Tuhan, memang kita nggak punya kesanggupan. Jadi pagi ini kalau ada di antara saudara, saya tidak punya daya Pak, ada stres, rasanya depresi. Anda mesti tahu kejatuhannya di mana. Ada terlalu mengandalkan kekuatanmu. Ada melangkah sudah salah keputusanmu. Bagaimana caranya? Bertobat dari kejatuhanmu. Bangkit bersama dengan Tuhan. Nah, yang menarik, apa yang membuat mata kapak yang tenggelam di dasar Sungai Yordan itu bisa mengapung, bahkan swimming, berenang mendekati Nabi Elisa? Itu karena Nabi ini melemparkan sepotong kayu. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, sepotong kayu di sini artinya buat kita apa sekarang? Sepotong kayu yang dilempar Nabi Elisa pada masa perjanjian lama, itu bagi kita hari ini berkat rohaninya, rema pewahyuannya, itu bicara apa yang kuat buat pribadi kita. Jangan dijawab dulu, simpan dulu. Saya ingin tunjukkan lewat sebuah perbandingan cerita dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Di mana saat itu, ini panjang ayatnya, saya baca saja ya supaya ada dapat artinya ya. Saya baca mulai 22, mungkin agak panjang ya. Musa menyuruh orang Israel, dikatakan berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, dikatakan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lihat ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu, tempat itu Mara. Mara artinya pahit. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah, ngomel, komplain, protes bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini langkah kita. Kalau kita kekurangan, kita jatuh, hidup kita terpuruk,
tiru Musa. Berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ada kata sepotong kayu lagi di sini. Musa melemparkan seperti Nabi Elisa kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Yang marah, yang pahit jadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Lihat ayat 26. Sama-sama kita baca, agak panjang tapi kita baca. 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu dengan perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Cukup 27 baca di rumah. Jadi ceritanya di ayat ini Tuhan membebaskan mereka dari kekurangan air. Kedua, Tuhan bebaskan mereka dari kekurangan kesehatan, disembuhkan mereka. Ayat 26 Keluaran ini ayat 15, pasal 15. Untuk pertama kalinya Tuhan berkata, aku Tuhanlah penyembuhmu. Ini pertama kalinya. Di ayat ini, kalau di ayat tadi sepotong kayu yang dilemparkan Musa, dilemparkan Nabi Elisa, yang pertama tadi sepotong kayu itu membebaskan mereka dari pinjaman hutang. Di kisah Musa, sepotong kayu dilemparkan di air yang pahit, itu membebaskan mereka dari kekeringan sehingga mereka bisa minum. Mereka tidak minum 3 hari 3 malam loh saudara. Mereka memuji Tuhan 3 hari 3 malam, main rebana memuji, tidak ketemu air. Untuk minum tidak ada, cuci muka tidak ada, apalagi mandi tidak ada air. Maka mereka mulai komplain, mereka mulai marah sama Musa. Kalau ada baca lengkap ayat ini, Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Kamu mau kubur kami di sini? Di sini tidak ada air kering Musa. Musa berseru minta Tuhan. Mereka minta minum Tuhan, tidak ada air Tuhan. Ada air tapi airnya pahit Tuhan. Dilempar, Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Dilempar sama Musa. Kayu itu merubah air yang pahit berubah jadi manis saudara. Percaya begini, hanya Tuhan yang bisa merubah yang namanya kepahitan hidup ini menjadi manis. Saya mau tunjukkan lewat gambar sama saudara. Lihat, marah itu artinya pahit. Mungkin saya nggak usah terangkan soal root kepanjangan. Lihat gambar berikutnya. Mutu dan kualitas orang Kristen itu ternyata bukan pada waktu menyanyi memuji Tuhan. Mereka setelah menyeberang sungai Yordan, laut Teberau, lalu mereka berjalan di padang gurun Syur. Mereka sukacita loh mengalami mujizat. Baru ditolong kok mereka. Mereka nyanyi muji Tuhan. Bahkan Miriam mungkin di umur 80 tahunan itu mimpin para wanita main rebana. Itu 3 hari loh memuji Tuhan. Tidak ada capeknya. Saking semangat sukacita ngalami kemerdekaan kelepasan dari tanah Mesir. Ngalami mujizat berjalan di tanah yang kering. Terbelah laut Teberau. Lalu kemudian mereka haus gak dapat air. Mau minum di satu danau telaga. Airnya pahit. Mereka mulai ngomel. Di sini kita lihat kualitas orang Kristen bukan pada waktu menyanyi memuji Tuhan. Oh indah kelihatannya. Justru kualitas kelihatan waktu kita ngalami kepahitan. Seperti kisah yang pertama, ketika jatuh ekonomi kita, ada pinjaman, ada hutang. Ada mau marah sama Tuhan. Yang bikin keputusan salah Anda kok. Kejatuhan terjadi Anda sendiri kok. Ada mau berkata, kok Tuhan jahat sama saya? Nggak cengli namanya itu. Lihat caranya bagaimana. Yang kita paling penting tahu. Lihat saudara ya, gambar ini berikutnya beberapa lalu selesai. Kadang Tuhan izinkan kita itu mengalami air yang pahit. Yang tidak kita harapkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman pahit. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara mengalami bentuk kehidupan yang kita alami, fasenya namanya fase pahit. Tidak enak, pahit. Pahit itu gak bisa dinikmati. Tidur tidak enak, makan tidak enak. Karena kesulitan yang kita alami begitu pahit. Mungkin rumah tanggamu sudah mengalami kepahitan hari ini. Bisnismu, kerjaanmu ditipu orang. Itu pahit loh.
Anda punya hutang yang besar, Anda gak sanggup bayar. Itu pahit. Itu sebuah pengalaman hidup yang pahit buat kita. Tapi dengarkan, lihat kalimat ini. Tapi Tuhan itu, Yesus kita, sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Bukan cuma di perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pernikahan di Kana kehabisan air anggur yang manis. Tuhan obah itu pernikahan jadi manis. Air manis Tuhan obah itu yang namanya air sumur, air tawar jadi air yang manis. Pokoknya yang ngubah pahit-pahit jadi manis hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubahnya. Makanya kita mau belajar datang kepada Tuhan. Mari perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik dalam kisah Nabi Elisa. Kayu, ingat ya, membebaskan orang Israel dari hutang pinjaman. Sedangkan dalam kisah Nabi Musa bandingannya adalah kayu yang dilempar Nabi Musa membebaskan orang Israel dari haus, kekeringan, dan penyakit. Hari ini apa kejatuhan masalah saudara? Pada hutang pinjaman kah? Atau pada rasa haus? Atau ada sakit pengen sembuh? Apa yang bisa membebaskan kita dari penyakit kita? Apa yang membebaskan kita dari kehausan, kekeringan dalam hidup kita? Kering keuangannya, kering berkatnya. Kering damai sejahtera, tidak ada bahagia, itu kering rumah tanggamu. Siapa yang bisa bebaskan kita? Sepotong kayu. Terakhir lihat gambar ini dengan cepat. Kayu di sini menggambarkan tentang apa? Kayu ini bicara kayu salib. Digenapi Yesus mati di atas kayu salib. Saya baca ayat terakhir karena waktu kita tidak banyak. Saya lewati, coba lihat gambar ini, cepat multimedia. Sentral dari berita Injil dan kekristenan adalah tentang salib. Saya bacakan ayatnya lalu selesai karena waktu kita habis. Galatia 3:13-14, lihat ayat ini. Kristus dikatakan telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bahkan dikatakan begini, ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, mati terkutuk di atas kayu salib. Supaya apa? Bukan cuma dosa kita diampuni dengan darahnya, tapi lewat dia mati terkutuk di kayu salib. Ini yang terjadi. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Dia mati di kayu salib, darahnya mengalir, dosa kita diampuni. Lalu kemudian dia mati di salib. Itu orang yang mati di kayu salib mati terkutuk. Untuk apa? Bebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk dosa. Dibebaskan. Bahkan dikatakan apa? Supaya berkat Abraham datang kepada kita. Salib Kristus itulah yang membuat kutuk kesengsaraan gak bisa lagi datang sama kita. Yang datang cuman berkat Tuhan. Jadi kalau ada pengen dibebaskan, diangkat, dipulihkan, dibebaskan dari pinjaman, dibebaskan dari kekeringan, dibebaskan dari penyakit kita, datang pada salib Kristus. Di situ Anda akan menemukan kemenangan, kemerdekaan setiap kita. Saya sudah perpanjang firman Allah. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah.